Nenek Pakande. Kisah dari Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Alkisah, terdapat suatu desa dengan rakyatnya yang sangat bersahabat, senantiasa hidup tentram, damai, dan sejahtera. Hampir atau bahkan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah itu bermata pencarian sebagai seorang petani. Hingga pada suatu waktu, desa yang terkenal tentram tersebut terusik oleh seorang nenek tua. Rambutnya berwarna putih dengan kondek di kepalanya, wajah keriput, badan yang setengah membungkuk, memakai sarung dan kemeja. Sekilas nenek itu hanyalah seorang nenek tua yang biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka bahwa nenek itu adalah seorang siluman jahat yang suka memangsa manusia, khususnya anak-anak. Warga setempat menamai nenek itu dengan sebutan Pakande, yang diambil dari bahasa Bugis, yaitu manre, yang berarti makan. Biasanya nenek Pakande berkeliaran keliling kampung untuk mencari mangsa pada hari ketika sang fajar mulai tenggelam. Dia memantau dari jarak jauh suara anak atau bayi dari rumah tiap warga. 3 hari berikutnya tiba, ada 2 orang anak yang masih asyik main di halaman rumah mereka. Tanpa disadari oleh kedua anak itu, ada sepasang mata jahat mengawasi mereka. Tidak tunggu lama, nenek Pakande langsung menangkap anak tersebut dan membawanya kabur. Berita kehilangan kedua anak tersebut menyebar di penduduk desa. Warga pun berkumpul dan berusaha mencari kedua anak yang hilang itu. Namun sampai larut malam hasilnya nihil karena kedua anak tersebut tidak kunjung ditemukan. Para warga pun sepakat melaporkan kepada ketua desa. Ketua desa akhirnya mengumpulkan lebih banyak warga lainnya untuk mencari kedua anak tersebut. Belum lagi kedua anak itu ditemukan, ada lagi seorang ibu yang melapor kehilangan bayinya. Semua anak-anak yang hilang itu karena ulah dari nenek Pakande. Tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan warga. Semua mata tertuju pada sosok seorang pemuda yang bernama Labedu. Warga pun mulai bertanya, dari mana Labedu mengetahui ini semua ulah dari nenek Pakande. Setelah menjelaskan kepada ketua desa dan para warga, Labedu pun memberitahu bahwa nenek Pakande hanya takut pada Raja Bangkung Pitu Repa Rao Ale, raksasa pemakan manusia yang juga pernah berkeliaran di desa itu. Tapi raksasa itu hanya memakan manusia yang jahat. Tapi kita semua tidak mengetahui keberadaan raksasa tersebut. Setelah berpikir, Labedu memiliki suatu ide. Dia minta disediakan belut, kura-kura, salaga atau garu, 1 ember penuh busa sabun, kulit rebung kering, dan batu besar. Warga menganggap Labedu hanya bercanda. Mana mungkin dia sanggup mengalahkan nenek Pakande yang sakti itu dengan bermodal apa yang dimintanya tadi. Tapi Labedu berusaha meyakinkan warga desa. Saya akan menyamar menjadi raksasa tersebut dengan alat-alat tadi. Kura-kura akan saya jadikan kutu raksasa, garu sebagai sisir, air busa akan saya gunakan sebagai air liur, dan kulit rebung kering sebagai pembesar suara. Nanti ketika nenek Pakande sudah masuk ke dalam rumah,
letakkan bulut-bulut itu di tangga dan batu besar di bawah tangga. Labekdu juga meminta warga menyiapkan bayi lucu untuk dijadikan pancingan. Labekdu berpesan agar semua mematikan semua penerangan di tiap rumah warga. Cukup rumah Labekdu saja yang lampunya menyala. Bayi itu disimpan di rumah Labekdu sendirian dengan pintu yang terbuka. Malam pun tiba. Seperti rencana, Nenek Pakande yang malam itu lagi berkeliaran mencari makan mendengar suara bayi menangis dari salah satu rumah warga. Nenek Pakande tanpa merasa curiga memasuki rumah tersebut. Dia terlihat senang mencium aroma bayi. Nenek Pakande yang sedang mencari bayi itu dikejutkan dengan suara besar dari atap rumah. "Menyingkirlah dari rumah ini, bayi itu dalam perlindunganku." "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu melarangku?" "Saya Raja Bangkung Pitu Repa Rawale." Saya tidak percaya." Bahkan seember busa sabun yang dikira adalah air liur raksasa. "Aku lapar, Nenek Pakande." Labekdu pun memperdengarkan suara mengaumnya. Nenek Pakande yang mulai dihantui rasa cemas berkata lagi, saya tidak percaya denganmu." Labekdu pun menjatuhkan kura-kura dan selaga yang dikira Nenek Pakande adalah kutu dan sisir dari raksasa itu. Nenek Pakande yang sangat ketakutan berlari kencang keluar rumah tanpa memperhatikan ada belut yang sengaja ditaruh oleh warga. Nenek Pakande terpeleset dan jatuh berguling-guling ke tanah. Kepalanya membentur batu besar yang akhirnya membuat Nenek Pakande mati. Setelah warga ingin memastikan Nenek Pakande tidak bangun lagi, mereka melihat dari dekat mayat Nenek Pakande. Mereka senang karena kematian Nenek Pakande, tapi sedih karena anak-anak yang diculiknya tidak kembali lagi. Warga pun membakar mayat Nenek Pakande dengan api yang sangat besar hingga menjadi abu.